Halo sahabat Sekolah Tekno, kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya merecovery password di Linux Mint ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengupdate Linux Mint dan mencoba untuk memperbaiki error yang mungkin terjadi pada saat proses update ini berlangsung gitu ya teman-teman ya. Oke, ayo kita coba. Pertama-tama kita ketikkan nih sudo apt update ya teman-teman ya. Nah, di sini saya masih menggunakan repositori lama, teman-teman. Jadi ini adalah repositori kartolo.sby, teman-teman ya. Nanti dalam proses update sistemnya, kita akan mencoba untuk mengganti ke repositori yang lebih dekat, yang memiliki tingkat download yang lebih tinggi gitu ya, teman-teman ya. Ayo kita lihat. Nah, ini masih updating, reading package. Nah, ini adalah package yang bisa diupdate ya teman-teman ya. Di sini ada tertulis 1818 package yang bisa diupgrade. Nah, untuk melihatnya perlu mengetikkan ini ya teman-teman ya. apt list min upgrade. Jadi sekarang kita ketikkan aja apt list min upgrade di bawah ya teman-teman. Ini kita kopikan aja. Kita masukkan ke bawah. Enter. Nah, jadi ini adalah list package atau library yang bisa kita download ya teman-teman ya, atau kita update di sistem kita sekarang ini. Oke, sekarang kita langsung coba upgrade ya teman-teman ya. Kita ketikkan. Nah, di sini kita ketikkan sudo apt upgrade ya teman-teman. Sudo apt upgrade. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Nah, ini adalah proses upgrade-nya ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi kita coba update, kita melihat library atau paket apa saja yang bisa kita update. Nah, sekarang ini proses untuk upgrading-nya teman-teman, upgrading sistemnya ya. Oke. Nah, ternyata di sini ada errornya ada di libwacom 9 teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah kita harus meminta sistem untuk memperbaiki ketergantungan terhadap library yang rusak ya teman-teman ya. Gimana caranya? Nah, di sini ternyata ada error, ada permasalahan unmet dependencies ya teman-teman ya. Nah, di sini permasalahannya ada di libwacom 9 teman-teman. Ini yang depends dengan libwacom min common 2.2.0-1. Nah, sedangkan yang kita punya itu masih di versi 1.3.2. Oke, jadi untuk mengatasi masalah ini maka kita harus melakukan atau meminta sistem untuk memperbaiki ketergantungan yang rusak secara otomatis ya teman-teman ya. Caranya gimana? Nah, di sini kita harus ketikkan sudo apt min fix min broken install teman-teman. Kalau sudah kita tekan enter. Oke. Nah, kalau sudah baru kita melakukan pembersihan paket ya teman-teman ya. Caranya adalah kita mengetikkan sudo apt clean. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah sekarang kita upgrade lagi. Kita update lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba upgrade. Nah, ternyata permasalahannya masih tetap sama teman-teman. Nah, di sini kita memang diminta untuk menginstal library yang baru ya teman-teman dari libwacom ini teman-teman. Caranya gimana? Nah, di sini kita ketikkan perintah untuk mendownload library-nya ya teman-teman ya. Di sini kita ketikkan sudo apt install. Nah, ini sudo apt install libwacom min common sama dengan 2.2.0.1 libwacom 9 teman-teman. Jadi ini adalah library yang kita punya, sedangkan Linux Mint ini membutuhkan library yang di versi ini ya teman-teman ya. Nah,
Untuk mengatasi masalah ini, maka kita harus mengetikkan perintah ini teman-teman. Sudo apt install library yang kita butuhkan. Oke, kalau sudah kita tekan enter. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mengupgrade sistem kita. Sebenarnya ini bukan proses untuk ke versi terbaru ya teman-teman ya. Jadi ini hanya semacam update harian atau update bulanan teman-teman. Nah, kalau untuk update pindah versi atau ke versi selanjutnya itu ada nanti kita belajar di pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita selesaikan dulu bagaimana cara melakukan update harian atau update mingguan di sistem Linux Mint ini. Dan kita coba untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi seperti itu ya. Kalau sudah kita ketik Y untuk melanjutkan proses updating. Nah, ini proses updatingnya sudah dimulai. Ini mungkin repositorinya masih repositori lama ya teman-teman ya. Jadi memang speed untuk downloadnya juga bisa dibilang cukup lambat. Nah, di sini saya juga mencoba untuk melihat versi dari sistem Linux Mint saya teman-teman. Nah, di sini saya mengetikkan lsb_release min a. Nah, di sini cukup menjelaskan ya teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan Linux Mint, Linux Mint-nya versi 20.3 dan kode name-nya masih UNA ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan proses updatingnya. Sudah 90%. Nah, di sini saya mencoba untuk mengutak-atik repositorinya teman-teman. Saya coba melihat apakah ada repositori yang lebih dekat dan speed downloadnya lebih tinggi ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ke software source. Nah, di sini kita ketikkan password kita yang kita recovery kemarin ya teman-teman ya. Password dari ID kita. Nah, jadi ini adalah software sources teman-teman. Nah, kita bisa melihat mirror di sini adalah mirror dari library yang bisa kita download melalui server lokal ya teman-teman ya. Nah, di sini kan kartuholo.sby ini kan bisa diasumsikan kalau ini ada di Surabaya teman-teman. Dan yang base vokalnya itu ada di Papua. Ini bisa kita ganti dan kita lihat yang speed downloadnya lebih cepat. Caranya gimana? Ayo kita coba sambil menunggu update-nya selesai ya teman-teman ya. Nah, di main UNA ini kita lihat, nah di sini sistemnya akan melakukan scanning ya teman-teman ya. Kita akan mencari yang speednya paling tinggi ya teman-teman. Nah, itu data utama 3,2 MB per second, PT Global 128, Heru 65,5 kbps. Di situ juga ada speed dari negara tetangga kita ya teman-teman ya. Ada Cina, ada Singapura. Nah, memang terlihat yang paling cepat speednya di sini adalah 3,2 Mbps ini ya teman-teman ya. Jadi kita pilih yang data utama NetID ini teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik. Nah, kita juga melihat mirror dari vokalnya teman-teman, 10 MB per second. Itu Bisnet Geo Ubuntu. Oke, karena yang paling tinggi adalah mirror Bisnet Geo, kita pilih yang mirror Bisnet Geo Ubuntu aja ya teman-teman. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini masih updating case. Nah, ini adalah konfigurasi dari libc6 teman-teman. Kita lanjutkan aja dulu. Ini konfigurasinya. Kita okekan aja. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses unpacking ya teman-teman. Dia masih updating saja. Nah, kenapa saya melakukan perubahan di soft
Kenapa saya melakukan perubahan di software source ini teman-teman? Karena kalau memang itu hanya update mingguan, mungkin kalau speednya tidak terlalu cepat itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita melakukan upgrade versi, misalnya dari 20 ke 21 gitu ya teman-teman ya. Nah itu kan kita membutuhkan resource yang banyak ya teman-teman ya. Banyak library yang harus kita download. Nah itu kita membutuhkan koneksi yang cepat gitu teman-teman. Jadi kita perlu juga server yang cepat juga. Jadi kadang server lokal itu juga mungkin waktunya maintenance gitu ya teman-teman ya. Jadi speed mereka lambat gitu. Jadi kadang saya juga sering menggunakan dari server tetangga kita, misalnya Singapura, seperti itu teman-teman. Kadang juga China pernah, karena koneksinya juga lumayan cepat gitu teman-teman. Jadi memang bermain di mirror ini cukup membantu juga teman-teman, apalagi untuk teman-teman kita yang koneksi internetnya terbatas gitu ya. Oke, kita lanjutkan setting up. Oke, jadi proses updating sistem kita ini sudah berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Nah sekarang untuk melihat perubahannya ini kita bisa restart aja teman-teman gitu. Kita bisa coba lagi juga melakukan upgrade lagi coba. Nah ini tadi softwarenya melakukan updating melalui mirror yang baru ya teman-teman ya. Gak apa-apa, ini kita biarin dulu aja detailsnya. Oke. Nah ternyata memang masih ada library yang perlu kita update teman-teman setelah saya melakukan sudo apt upgrade ini teman-teman. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja, kita klik Y. Oke. Kenapa kita harus menyelesaikan semua updating harian ini secara tuntas teman-teman? Karena memang nanti pada saat kita mau pindah versi itu juga kita memang diwajibkan untuk menyelesaikan semua update-nya. Jadi kita nggak bisa langsung ke versi misalnya 21 atau 20.3 atau .4 gitu ya teman-teman ya. Kalau memang semua library-nya untuk update di sistem yang lama itu belum terpenuhi, itu nggak akan bisa teman-teman. Jadi kita harus selesaikan semua update-nya dulu, baru kita bisa mengupgrade ke versi berikutnya teman-teman. Gitu sih. Kecuali kalau teman-teman mau install ulang. Kalau install ulang ya beda ceritanya teman-teman. Kalau teman-teman mau install ulang itu ya langsung download aja versi terbarunya, install gitu. Nah itu nanti untuk update-nya dia akan mengikuti berdasarkan versi yang teman-teman download gitu. Oke, coba lagi. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, di sini kita sudah menggunakan mirror yang baru ya teman-teman ya. Ini adalah mirror bisnetgeo.com Ubuntu Focal in Release. Nah, yang paling atas tadi juga mirror utamanya tetap Kartolo ya teman-teman ya. Data utama. Oke, all package are up to date, berarti proses update-nya sudah selesai teman-teman. Ini cuman cleaning aja, membersihkan. Jadi seperti itu teman-teman caranya kita untuk mengupdate Linux Mint di komputer kita teman-teman. Nah ini saya ingatkan lagi, ini hanyalah upgrade harian atau upgrade mingguan gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau melakukan upgrade versi dari Linux Mint itu ada caranya lagi teman-teman. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, gimana? Gampang ya? Kalau ada permasalahan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus belajar Linux ya teman-teman ya. Karena kalau saya lihat sepertinya ya gitulah. Makin lama makin boros memori ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat kita yang komputernya terbatas itu kesulitan untuk mengikuti. Tapi Linux ini memberikan kita kemudahan karena komputer-komputer yang lawas pun masih bisa dipakai untuk belajar gitu ya teman-teman ya.
Saya kira itu sih teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.